너무 힘들어. 안수가 또 꿈이지. 다시 만났으면 그저 그런 사랑한 거 아니고 우리 지금 이러고 있는 거 맞냐고. 가슴 깊이 Film dimulai dengan memperlihatkan seorang murid bernama Choi Young yang sedang menjalani syuting film dokumenter dengan teman sebangkunya yaitu Yeonsu, di mana film dokumenter tersebut menceritakan tentang kehidupan sehari-hari murid terpintar dan juga murid dengan peringkat terendah di sekolah. Karena sang sutradara ingin mengetahui bagaimana jika dua murid dengan peringkat berbeda menghabiskan waktu bersama-sama. 이거 왜 찍는다고 하신 거죠? 이기적인 거. 세상에서 자기만 제일 잘하는. 전교 꼴등 중에서 누가 더... 선생님, 얘는 루트 x의 도함수를 이용해서... 선생님, 이 문제를 로피터의 정리로 풀려면 어떻게... 선생님! 모든 게 다 자기 위주고. Diketahui, Yeonsu merupakan murid cerdas yang memiliki kepribadian tegas dan juga ambisius. Berbeda dengan Choi Young yang berjiwa bebas dan tidak memiliki ambisi. Dia pun selalu menjalani hari-harinya dengan santai dan tidak ingin memikirkan sesuatu yang dirasa rumit. Saat itu, Choi Young yang berpikir bahwa mereka bisa menjadi teman, kini dia pun harus mendapatkan kekecewaan karena ternyata Yeonsu terlalu ketus dan dingin kepadanya. Dan bahkan, Yeonsu pernah menyemprotkan saus ke bajunya ketika Choi Young tidak sengaja melemparkan makanan kepadanya. Sehingga, hal itu membuat mereka selalu bertengkar dan tak pernah akur saat menjalani syuting bersama. Namun meskipun begitu, mereka memiliki satu kebiasaan yang sama, yaitu sama-sama senang membaca sebuah buku. 나무 사이로 비치는 햇살, 살랑이는 바람. 그늘에 누워있는 걸 제일 좋아해요. 꼴값도 한다. 쓸데없이 나태하고 이 책 빨리 읽고 반납 좀... 보면 볼수록 한심... 안 그래도 피곤한데. Ketika itu, Yeonsu pun mengira bahwa pertemuan pertama mereka adalah di perpustakaan. Karena pada saat itu, Yeonsu yang sedang meminjam buku tidak sengaja melihat selembar informasi mengenai pembaca buku terbanyak di bulan April. Sehingga, Yeonsu pun merasa penasaran dan langsung mencari tahu siapa sosok pembaca buku terbanyak yang bernama Choi Young itu. Dan ketika dia berhasil menemukannya, Yeonsu pun kemudian bertanya mengenai peringkat Choi Young di sekolah. Mendengar hal itu, Choi Young pun menjawab bahwa dirinya berada di peringkat 267 dari jumlah total siswa yaitu 267. Sehingga, hal itu pun membuat Yeonsu terkejut dan dia pun menganggap bahwa Choi Young adalah anak yang aneh. Berbeda dengan Yeonsu, Choi Young justru berpikir bahwa pertemuan pertama mereka adalah saat penerimaan murid baru. Ketika itu, Yeonsu dipanggil ke depan podium untuk menerima penghargaan sebagai murid terunggul di tahun itu. Saat Yeonsu kembali, Choi Young pun terlihat menatap ke arahnya sambil tersenyum. Namun, Yeonsu malah bersikap tidak ramah sehingga membuat Choi Young menganggapnya aneh. Beberapa tahun kemudian, Yeonsu kini bekerja sebagai public relation di sebuah perusahaan besar bernama RAN. Yeonsu pun bahkan menjadi public relation yang sukses dan diakui oleh masyarakat berkat bakat dan prestasi yang dimilikinya. Namun ternyata, itu bukanlah hidup yang dimimpikan oleh Yeonsu, karena Yeonsu beranggapan bahwa hidupnya tetap saja terasa berat untuknya. Saat itu, seorang klien bernama Jang Do-yul yang selalu merendahkan kemampuannya, dia pun kini meminta Yeonsu untuk merekrut seorang ilustrator terkenal yang bernama Ko-oh untuk berkolaborasi. Namun ternyata merekrut Ko-oh bukanlah hal yang mudah karena Ko-oh sendiri merupakan seorang ilustrator misterius yang menyembunyikan identitasnya. Dan diketahui, dia hanya menggambar gedung dan pohon tanpa ada unsur manusia di dalamnya karena dia menyukai sesuatu yang tidak berubah, sedangkan manusia bisa berubah seiring berjalannya waktu. Singkat cerita, setelah beberapa saat melakukan pencarian, Yeonsu pun akhirnya mengetahui bahwa ilustrator Ko-oh adalah mantan pacarnya saat masih SMA yaitu Choi Young.
Ternyata 5 tahun yang lalu, Yeonsu dan Choyung memutuskan untuk menjalin hubungan setelah mengikuti proyek film dokumenter itu. Meskipun mereka tidak pernah akur, namun mereka mulai merasakan benih-benih cinta hingga membuat mereka menjadi lebih dekat. Saat itu, Yeonsu pun sering berandai-andai dan menanyakan sesuatu yang aneh kepada Choyung. Namun, Choyung yang tidak peka malah tak terlalu merespon pertanyaannya. Padahal, Yeonsu hanya ingin mendengar ucapan cinta dari Choyung yang belum pernah diucapkannya hingga hubungan mereka berakhir. 내가 갑자기 이대로 만약에라는 아이고 오버하지. 만약에 말이야. 야 너 쓸데없는 소리 하지 마. 만약에 말이야. 만약에 내가 교환학생으로 외국 나가게. 아 몰라. 그것 좀 그만해. 야 큰일 나. 네 친구들 그거 다 교환학생 가가지고. 짜증나. 만약에 말이야. 내가 너 버리고 가면? 그럼 내가 너 떠날 수도 있잖아. 안 헤어져. 헤어질 수도 있잖아. 우리가 진짜 헤어지면 어떡하지? 나 버리지 마. 만약이라는 거잖아. Di masa sekarang, Yeonsu yang telah mengetahui bahwa ilustrator Kooh itu adalah Choyung, kemudian dia pun pergi menemuinya untuk mengajaknya bekerja sama. Namun saat mereka bertemu, Choyung malah menyemprotkan air ke muka Yeonsu hingga membuatnya basah kuyup. Hal itu dia lakukan karena Choyung pernah berjanji bahwa dia akan menyemprotkan air dan melemparkan garam jika Yeonsu sampai pergi meninggalkannya. 어쩌면 우리 혹시 우리나 어려웠던 날 Scene kemudian beralih ke masa lalu. Kim Ji Young dan ayahnya Choyung terlihat sedang melakukan syuting untuk mempromosikan kedai milik ayahnya Choyung. Dan diketahui, Ji Young sendiri merupakan teman masa kecilnya Choyung yang saat ini bekerja sebagai sutradara. Kemudian, setelah insiden menyemprotkan air tersebut, Choyung pun kemudian mempersilahkan Yeonsu untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana, Yeonsu memberikan sebuah proposal dan mengajak Choyung untuk bekerja sama dengan proyek Seonsob yang sedang dikerjakannya saat ini. Namun, Choyung malah menolak tawaran tersebut tanpa melihat proposalnya terlebih dahulu. Hingga tak lama kemudian, NJ pun datang dan meminta Choyung untuk menggambar gedung-gedung miliknya. Dan diketahui, NJ sendiri merupakan seorang idol yang pernah membeli karya-karya milik Choyung. Melihat kedatangan NJ, akhirnya Yeonsu pun memutuskan untuk pulang. Namun tanpa diduga, Choyung pun malah melemparkan garam kepada Yeonsu sambil mengucapkan selamat jalan kepada Yeonsu. 잘 가라. Di sisi lain, seorang produser meminta Ji Young untuk kembali membuat film dokumenter yang melibatkan Choyung dan juga Yeonsu. Namun, Ji Young masih belum bisa untuk memutuskannya. Sampai akhirnya, Ji Young pun tidak sengaja bertemu dengan Yeonsu yang pada saat itu baru pulang dari rumahnya Choyung. Ternyata, Ji Young selama ini telah memiliki perasaan kepada Yeonsu, namun dia lebih memilih untuk memendam perasaannya. Di keesokan harinya, Anho yang merupakan teman sekaligus manajernya Choyung, dia pun tidak sengaja melihat proposal milik Yeonsu dan bertanya apakah Choyung menerima tawarannya. Namun Choyung menjawab bahwa dia telah menolaknya, sehingga hal itu membuat Anho sangat menyayangkan tindakan Choyung. Padahal bangunan Seonsob yang akan dibuka itu merupakan karya arsitektur favorit Choyung yang bernama Jin Virat. Di sisi lain, Yeonsu pun merasa frustasi karena dia telah gagal merekrut Choyung untuk bekerja sama dengan dirinya. Sehingga hal itu membuat Yeonsu kebingungan dan dia tidak tahu harus mengatakan apa kepada Jang Dong-yu. Namun, setelah mendapatkan semangat dari neneknya, Yeonsu pun akhirnya memutuskan untuk berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan Go-oh. Saat di kantor, Yeonsu pun terlihat pergi bersama dengan Dong-yu untuk memantau perkembangan Seonsob. Saat sedang menunggu lift, Yeonsu yang mencoba mengajaknya berbicara, tiba-tiba ditanyai perihal kejadian semalam, di mana Yeonsu yang pada saat itu sedang mabuk, dia pun tanpa sadar berbicara ngelantur sambil membicarakan kejelekan Dong-yu serta mengumpatnya. Dan ternyata hal itu didengar oleh Dong-yu. 장조율 팀장님, 저보고 하는 소리입니까? 나는야 대무시하는 잔혹한 성공을 위해서라면 한껏 소시오패스 지능은 높고 일 잘하는 성격 들어서
Yeonsu yang merasa bersalah pun, kemudian dia pun meminta maaf dan berkata bahwa dia akan menjalankan proyeknya dengan baik. Dia pun tiba-tiba berkata bahwa dia telah berhasil menemukan Ko-oh. Di keesokan harinya, ketika Choyong sedang berkebun, Ji-young pun tiba-tiba datang dan meminta Choyong untuk kembali ikut melakukan syuting film dokumenter. Dia pun kemudian mengatakan bahwa film dokumenter Choyong semasa SMA mendadak viral. Mendengar hal itu, Choyong pun merasa terkejut dan langsung menolaknya secara mentah-mentah. Anho yang mengerti akan sikap Choyong, kemudian dia pun memberitahu Ji-young bahwa sebulan setelah mereka putus, Choyong merasa sangat terpuruk dan bahkan dia pun sampai melakukan semua hal yang dibenci oleh Yeonsu, seperti mabuk-mabukan, kemudian berteriak di malam hari dan membuat sebuah keributan. Selain itu, Choyong juga melakukan pembelian saham dan menjadi giat berolahraga agar bisa melupakan Yeonsu. Namun ternyata, main saham itu malah membuat dirinya rugi dan harus bekerja setiap hari untuk menutupi kerugiannya tersebut. Hingga akhirnya, Choyong pun memutuskan untuk mengurung diri di dalam kamar selama beberapa hari. Di sana, Choyong selalu menghabiskan waktunya dengan menggambar, dan itulah awal mula mengapa dirinya bisa sukses seperti sekarang. Di sisi lain, Ji-young yang masih belum menyerah dalam membujuk Choyong, kemudian dia pun pergi ke kamarnya untuk meminta Choyong agar mempertimbangkan kembali penawarannya. Selain itu, Ji-young juga memberitahu bahwa Yeonsu lebih tidak mau melakukan syuting daripada Choyong, sehingga hal itu membuat Choyong merasa kesal dan berencana untuk menerima tawaran proyek Seonsok dengan syarat bahwa Yeonsu harus bersedia melakukan syuting bersamanya. Hal itu dia lakukan karena Choyong ingin balas dendam dengan melakukan semua hal yang dibenci oleh Yeonsu. Di sisi lain, Yeonsu pun terlihat sedang menonton film dokumenter dirinya semasa SMA, dan hal itu pun membuat dirinya teringat kembali akan kenangannya saat bersama dengan Chongyu dulu. Dan sejak pertemuan pertama mereka setelah 5 tahun berpisah, Yeonsu dan Choyong pun jadi sering bertemu, sehingga hal itu membuat mereka kesal karena mereka selalu bertemu tanpa disengaja. Di suatu hari, Ji-young terlihat datang menemui Yeonsu untuk membujuknya agar Yeonsu mau melakukan syuting film dokumenter. Namun, Yeonsu langsung menolaknya karena dia tidak ingin terlibat lagi dengan Choyong. Mendengar hal itu, Ji-young pun memberitahu bahwa Choyong adalah orang yang pendendam, di mana ketika Ji-young dan Choyong masih kecil, dia pernah membalas perbuatan Ji-young dengan cara memasukkan buah persik di dalam es serut mereka. Padahal, mereka berdua sama-sama alergi dengan buah tersebut, sehingga mereka pun sama-sama dibawa ke rumah sakit dengan wajah yang bengkak. Dan bahkan, Ji-young pun memberitahu bahwa Choyong sanggup menahan penderitaannya sendiri demi melihat penderitaan orang lain yang dibencinya. Di keesokan harinya, Yeonsu yang telah sampai di kantor, dia pun langsung disambut dengan senang oleh para rekan kerjanya. Saat itu, mereka memberitahu bahwa Choyong telah bersedia untuk bekerja sama dengan Yeonsu. Namun Choyong meminta syarat sebagai gantinya, sehingga hal itu membuat Yeonsu merasa terkejut dan segera bergegas pergi menemui Choyong. Sesampainya di sana, Yeonsu yang tahu bahwa Choyong sengaja menerima tawaran tersebut karena ingin balas dendam. Kemudian, dia pun meminta Choyong untuk segera memberitahukan syaratnya. Saat itu, Choyong pun kemudian memberitahu bahwa dia ingin Yeonsu menerima tawaran Ji-young dalam melakukan syuting film dokumenter karena menurutnya Yeonsu akan membenci hal itu, sehingga mau tak mau Yeonsu pun harus menerima syarat tersebut. Sehingga hal itu membuat mereka akan berinteraksi kembali setelah 5 tahun berpisah. 왜 죄송해? 비켜. 다시 얘기해. 싸움이 너 키우는 강아지냐? 미성재냐? 이게 5년이라니까 진짜. 5년 선배 같지도 않은 게 뭔 선배라고. 나나 무인인데다. 이렇게 해주세요. 괜찮아요. 그냥 해주세요. 야, 왜 내 이 학생 머리는 이렇게 하기엔 너무 짧. 머리냐? 이 머리를 내가 어떻게 해? 하기로 마음 먹은 건 무조건 다 해야 직성이. 또 애가 낭만이라고는 작년에도 내년에 가자며. 올해가 내년인데 왜? 진짜 마지막이래. 내일 비 온대. 아니 그래. 내가 그렇게 제일 버리기 쉬운 건 우리가 왜 헤어져? Singkat cerita, ketika syuting di rumah Choyong, mereka pun ditanyai perihal siapa orang yang pertama kali naksir duluan. Saat itu, Yeonsu pun menjawab bahwa Choyong lah orang pertama yang menyukainya. Namun, Choyong langsung membantahnya dengan berkata bahwa Yeonsu lah orang pertama yang selalu menggodanya. Sehingga, hal itu pun membuat mereka berdua pun kemudian berdebat.
Scene pun kemudian flashback ke masa sekolah, di mana pada saat itu mereka berdua sedang menjalani syuting film dokumenter terakhir. Namun tanpa diduga, hujan pun tiba-tiba turun begitu deras sehingga mereka pun langsung berlari mencari tempat untuk berteduh. Ketika itu, sang sutradara berkata bahwa dia harus pergi untuk membawa baterai kamera karena baterainya telah habis. Dan setelah kepergian sang sutradara, entah kenapa mereka merasa bahwa suasana tiba-tiba berubah menjadi canggung. Saat itu, Choyoung yang melihat Yeonsu kedinginan, kemudian dia pun melepaskan baju seragamnya untuk diberikan kepada Yeonsu. Namun pada kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi, karena pada saat Choyoung hendak memberikan bajunya, dia terlihat seperti setengah hati karena dia pun merasa kedinginan. Sehingga Yeonsu pun menyuruh Choyoung untuk tetap memakainya. Namun sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi di antara mereka, di mana Choyoung yang mulai menyukai Yeonsu, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Sehingga di saat itulah mereka berdua pun melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Setelah selesai syuting, Choyoung kemudian meminta sang sutradara untuk tidak menayangkan cerita mereka ketika pacaran, dan hal itu juga disetujui oleh Yeonsu. Bahkan Yeonsu berkata bahwa dia tidak begitu mengingat kenangannya saat bersama Choyoung, karena menurutnya kenangan tersebut tidak terlalu penting. Selesai berdiskusi mengenai persyaratan syuting, Ji-young beserta rekannya kemudian mulai menjalani proses syuting kembali. Saat itu, Choyoung terlihat menjalani kesehariannya seperti biasa, mulai dari menjaga kedai milik ayahnya, tiduran di sofa, menggambar, dan masih banyak kegiatan lainnya yang dinilai sangat membosankan. Sedangkan Yeonsu terlihat sibuk dengan pekerjaannya di kantor, sehingga hal itu membuat Ji-young dan rekannya menjadi sangat pusing karena tidak ada rekaman yang bisa dipakai untuk dokumenter. Sementara itu, Choyoung yang baru bangun dari tidurnya kemudian keluar dari kamar dan mencoba memanggil Ji-young. Namun karena tidak ada jawaban, Choyoung pun akhirnya kembali tertidur di sofa. Saat itu, Choyoung yang tidak bisa tidur terlelap kini mulai merasa bahwa dirinya tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Sehingga ketika dalam posisi setengah sadar, Choyoung tanpa sengaja malah memegang pipi Yeonsu hingga membuat Yeonsu langsung menepisnya. Choyoung yang menyadari bahwa itu bukanlah mimpi, seketika dia pun merasa terkejut. Sedangkan Yeonsu mulai dibuat salting akan sentuhan dari tangan Choyoung, dan akibat dari kejadian itu, mereka berdua pun mulai merasa canggung kembali. 저는 인지 현실인지 구분을 한 번에 꾸는 꿈만 늘 반쯤 잠들고 반쯤 깨어있. 뭐야? 아까 왔다. 아까 김중희 할 말. 야, 너 언제부터 있었어? Untuk mengatasi hal tersebut, Choyoung pun kemudian mengajak Yeonsu untuk pergi ke studionya sambil melihat karya-karyanya. Di sana, Yeonsu pun dibuat takjub akan gambar-gambar yang dibuat oleh Choyoung. Namun perhatian Yeonsu tiba-tiba tertuju pada sebuah gambar yang pernah Choyoung buat saat mereka masih sekolah, di mana gambar tersebut merupakan gambar yang tidak sengaja dirusak oleh Yeonsu. Saat itu, Choyoung malah terbawa suasana yang menyebabkan dirinya salah bicara, sehingga hal itu membuat Yeonsu kesal dan memutuskan untuk pergi dari sana. Dan akhirnya, syuting hari itu pun dibatalkan karena mereka berdua tidak akur. Di keesokan harinya, Eunho yang sedang menonton siaran televisi kemudian melihat wawancara dari ilustrator seniman bernama Nuah yang mengatakan bahwa ilustrator Ko-oh telah menjiplak karyanya. Padahal Nuah sendirilah yang telah menjiplak karyanya Ko-oh. Sehingga hal itu membuat Eunho menjadi kesal dan berniat untuk memberitahukan yang sebenarnya kepada mereka. Namun Choyoung malah meminta Eunho untuk tidak menanggapinya karena dia tidak ingin dirinya terlibat di dalam kontroversi. Sementara itu, Yeonsu yang mendengar kabar tersebut kini memutuskan untuk membantu Choyoung dalam menulis sebuah artikel yang berisi bantahan mengenai plagiarisme yang dilakukan oleh Choyoung. Di hari berikutnya, Choyoung yang datang ke kantor untuk menjalani rapat bersama Seonsop. Kemudian dia pun ditanyai oleh Dongyu mengenai isu plagiat yang sedang ramai diperbincangkan. Mendengar hal itu, Choyoung pun kemudian menjawab bahwa dirinya tidak menjiplak karena yang sebenarnya menjiplak adalah Nuah sendiri. Mendengar fakta tersebut, Dongyu pun kemudian mengundang Choyoung untuk datang ke pesta pembukaan Seonsop nanti. 괜히 한. 죄송합니다. 나 이런 데 불러놓고 어디 가냐고. 감사합니다. 온다고 했으니까 지켜야죠.
Singkat cerita, hari pembukaan Seonso pun telah tiba, di mana semua orang terlihat hadir untuk menyemarakan acara tersebut. Saat itu, Yeonsu dan Choyoung terlihat mempesona dengan menggunakan setelan berwarna hitam. Namun tak lama kemudian, Choyoung pun tiba-tiba dihampiri oleh Noah yang memberitahukan bahwa dia juga berpartisipasi dalam proyek Seonso, sehingga hal itu membuat Choyoung marah dan langsung menghampiri Yeonsu untuk menanyakan mengenai masalah itu. Namun ternyata Yeonsu juga tidak mengetahui jika Noah berpartisipasi dalam acara tersebut. Akan tetapi, Choyoung malah berkata bahwa Yeonsu lah orang yang selalu menghancurkan hidupnya. Mendengar hal itu, Yeonsu yang tidak tahu apa-apa hanya bisa terdiam ketika Choyoung pergi meninggalkannya. Sementara itu, Ji-young yang melihat kepergian Choyoung, dia pun tiba-tiba teringat dengan kejadian di masa lalu ketika mereka berdua masih kecil, di mana pada saat itu Choyoung selalu mendapatkan perhatian dari semua orang karena orang tuanya memiliki sebuah kedai. Namun ternyata Choyoung tidak terlihat senang dengan hal itu, sehingga dia pun berbohong dengan mengatakan bahwa pemilik kedai yang sesungguhnya adalah Ji-young. Sepulang sekolah, Ji-young selalu tinggal sendirian di rumahnya karena ibunya selalu pulang larut malam karena bekerja. Sehingga Ji-young pun merasa bahwa dia kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Ji-young pun kemudian mencoba mendatangi Choyoung untuk menceritakan kisah hidupnya kepada Choyoung. Dan semenjak saat itu, mereka berdua pun mulai dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Kemudian, keluarga Choyoung yang mengetahuinya kini merasa senang dan meminta Ji-young untuk sering datang ke rumahnya, sehingga hal itu membuat Ji-young merasa iri dengan kehangatan dan keharmonisan dari keluarganya Choyoung. Dan ketika mereka telah beranjak dewasa dan mulai memasuki SMA, Ji-young yang tidak sengaja bertemu dengan Yeonsu, kini dia merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun saat mengetahui bahwa Choyoung juga menyukai Yeonsu, Ji-young pun memilih untuk mundur karena dia merasa bahwa dirinya bukanlah sebagai tokoh utama dalam kehidupan ini. Scene pun kemudian beralih ke masa sekarang. Ji-young yang mengetahui bahwa kemarahan Choyoung bukanlah disebabkan oleh Noah, kemudian mencoba menasihati Choyoung untuk tidak selalu melampiaskan kemarahannya mengenai kejadian di masa lalu kepada Yeonsu. Karena Ji-young merasa yakin bahwa Yeonsu tidak akan pernah melakukan hal itu. Choyoung yang tersadar pun kemudian memutuskan untuk menemui Yeonsu dan kemudian dia pun meminta maaf kepadanya. Dan bahkan Choyoung pun bersedia untuk melanjutkan proyek Seonso dan tak akan menghindar walaupun sekarang ada Noah. Di keesokan harinya di kantor, Yeonsu pun diberitahu oleh rekannya bahwa Choyoung telah mengajukan sebuah konsep kolaborasi kerja, di mana Choyoung akan menggambar selama 100 jam dan 5 jam terakhir akan dilakukan secara live saat pembukaan, sehingga hal itu membuat Yeonsu merasa khawatir. Setelah hampir 5 jam berlalu, Yeonsu yang sudah tidak bisa lagi menahan rasa khawatirnya, kemudian dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Choyoung sambil membawakan sebotol teh untuknya. Namun, Yeonsu yang masih gengsi memperlihatkan kekhawatirannya, kini dia pun berkata kepada Choyoung bahwa apa yang dia lakukan saat ini adalah demi kelancaran acaranya besok. Dan ketika Yeonsu hendak pergi, Choyoung pun tiba-tiba menghentikannya dan dia pun meminta Yeonsu untuk menginap di rumahnya. Mendengar hal itu, Yeonsu pun seketika teringat akan kenangan di masa lalu. Pada saat itu, Yeonsu yang terlahir dari keluarga miskin dan hanya hidup berdua dengan neneknya, tiba-tiba dibuat semakin sulit karena harus membayar hutang yang ditinggalkan oleh pamannya, sehingga dia pun harus pindah rumah untuk melunasi hutang pamannya itu. Dan ketika Yeonsu hendak menemui Choyoung, dia pun tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Choyoung dan dosen, di mana sang dosen memberitahu bahwa Choyoung bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih kesuksesannya di bidang seni dan pergi ke Perancis. Namun, Choyoung malah menolak dan lebih memilih untuk hidup santai dan tidak mengambil kesempatan tersebut. Sehingga hal itu membuat Yeonsu tersadar bahwa kehidupannya dengan Choyoung begitu berbeda. Hal itu dikarenakan Choyoung bisa mendapatkan kesempatan untuk sukses dengan mudah, sedangkan untuk dirinya itu begitu sulit. Hingga akhirnya, Yeonsu pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Choyoung karena dia merasa bahwa mereka berdua memiliki visi dan misi yang berbeda. Selain itu, Yeonsu juga merasa takut jika Choyoung akan mengetahui rasa rendah dirinya yang sangat kuat. 우리가 왜 헤어져? 내가 그렇게 제일 버리기 쉬워. 사실 내 현실이 딱 내가 버릴 수 있는 거. 넌 꼭 힘들 때 나부터 버리. 아니, 너와 나의 현실이 같지 않아서.
이유가 뭔데? 정말 사실은 더 내 현실 하나 감당하기도 벅차서. Singkat cerita, cara pertunjukan secara langsung pun akan segera dimulai, di mana Choyung terlihat sedang menggambar di atas kertas, sedangkan Nuah dia terlihat menggambar di pen tabletnya. Saat itu, Yeonsu pun dibuat sangat kagum karena dia belum pernah melihat sisi keseriusan dari Choyung. Beberapa saat kemudian, Choyung yang telah berhasil menyelesaikan gambarnya dengan sangat baik, kini dia pun mendapatkan pujian dan tepuk tangan dari para penonton. Hingga tak lama kemudian, NJ pun datang sambil memberikan bunga dan mengucapkan selamat kepada Choyung, sehingga hal itu membuat para wartawan yang ada di sana langsung mengabadikan momen tersebut. Di keesokan harinya, Choyung yang baru bangun dari tidurnya tiba-tiba teringat akan percakapannya dengan Yeonsu semalam, di mana pada saat itu Choyung yang sengaja pergi ke rumah Yeonsu, kemudian dia pun berkata bahwa dirinya sangat menderita, sehingga hal itu membuat Yeonsu sedih karena dia sadar bahwa alasan mereka putus disebabkan oleh keangkuhan Yeonsu yang merasa bahwa dia bisa hidup tanpa Choyung. Dan saat ini Choyung pun merasa menyesal karena telah mengatakan hal tersebut. 근데 여기는 무슨 일로 온 거야? 여기 어떻게? 들었어. 막상 와보니까 너무 늦어. 너무 피곤해가지고. 그동안 너무 힘들었다고 말할 수 있잖아 우리. 나 너무 힘들어. 안수가 덕kum이지. 다시 만났으면 그저 그런 사랑한 거 아니고 우리 지금 이러고 있는 거 맞냐고. 가슴 깊이 먹음. Saat di rumah, Anho terlihat sedang menyiapkan pesta untuk merayakan hari debutnya Choyung. Di sana, Anho memberitahu bahwa Yeonsu akan datang untuk melakukan syuting, sehingga hal itu membuat Choyung menjadi panik dan memutuskan untuk kabur dari sana. Karena baginya, kabur bukanlah untuk menghindari masalah, melainkan keputusan rasional. Namun ternyata bukan hanya Choyung saja yang kabur, Yeonsu pun tidak datang untuk melakukan syuting. Padahal, menghindari sebuah pekerjaan bukanlah kebiasaan dari Yeonsu. Di sisi lain, Choyung yang pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, dia pun kini tidak sengaja bertemu dengan Yeonsu di sana, sehingga hal itu membuat Choyung merasa terkejut karena dia tidak menyangka akan bertemu dengan Yeonsu di tempat yang sama. Saat itu, Choyung mencoba bertanya mengapa Yeonsu merasa canggung dan ikut menghindar darinya. Namun, Yeonsu mengaku bahwa dirinya tidak merasa canggung, sehingga hal itu membuat Choyung kesal dan meminta Yeonsu untuk mengaku. Dengan wajah yang ragu, Yeonsu pun akhirnya mengaku bahwa dia merasa malu karena telah menangis di hadapan Choyung. Mendengar hal itu, Choyung pun kemudian mengajak Yeonsu untuk makan bersama di kedai milik orang tuanya. Sesampainya di sana, orang tua Choyung yang melihat kedatangan Yeonsu bersama anaknya, kini dia pun merasa sangat senang karena mereka tahu bahwa alasan kebahagiaan Choyung adalah Yeonsu itu sendiri. Saat sedang makan berdua, Choyung kemudian bertanya mengenai kabar Yeonsu setelah putus darinya. Namun Yeonsu menjawab bahwa keadaannya baik-baik saja, dan bahkan dia pun berhasil mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Mendengar hal itu, Choyung pun merasa kecewa karena dia tahu bahwa sebenarnya Yeonsu juga merasa menderita. Setelah selesai makan, Choyung yang tidak bisa lagi membendung emosinya, kemudian dia pun langsung meluapkan rasa kecewanya kepada Yeonsu, sehingga hal itu membuat Yeonsu merasa sangat sedih. 이 기분이었어. 내가 걔는 걱정했구나 해야 했고, 너가 아무 일 없어 괜찮다 그러면 나는 그래 괜찮구나 해야 했고, 너가 헤어지자 그러면 그게 무슨 이유도 모르고 그래 그러자 해. 혼자서 한 걸음씩 멀어져 가는 거 바라보기만 하나 사람 하나 바보로 세워두고 널 만날 때 항상 느껴. 이제 구현수가 돌아온 게 실감나네. 그러다 너가 다시 나타나면 나는 도대체 무슨 생각을 가지고 돌아온. 채용. 지겹. 그동안 네가 어떻게 지냈는지 그걸 제가 지금 하고 있나 봐요. Saat hendak kembali ke kedai, Choyung tiba-tiba dihubungi oleh NJ yang memintanya untuk bertemu di sebuah taman. Dan sesampainya di sana, mereka pun kemudian duduk di sebuah ayunan sambil berbincang bersama. Hingga tak lama kemudian, Yeonsu yang mencoba untuk mencari Choyung kini tidak sengaja melihat kebersamaan Choyung dengan NJ, sehingga hal itu membuat Yeonsu merasa sangat cemburu.
Sementara itu, kehidupan NJ sebagai idol ternyata memiliki sisi tidak menyenangkan, di mana dia tidak pernah mempunyai teman dan selalu hidup dengan sebuah pencitraan, dan juga dia memiliki banyak haters. Di keesokan harinya, Jiung bersama dengan timnya telah membuat rencana untuk menculik Choyoung dan juga Yeonsu. Kemudian mereka pun mulai menjalankan aksinya. Mereka sengaja melakukan hal itu agar Yeonsu dan Choyoung bisa menjalani syuting tanpa melarikan diri lagi. Saat itu, Jiung pun terlihat datang menjemput Yeonsu dengan alasan bahwa mereka akan pergi jalan-jalan. Sementara itu, Choyoung yang sedang menyirami tanaman tiba-tiba dibuat terkejut saat melihat Eunho yang pergi sambil membawa peralatan gambarnya. Sehingga hal itu membuat Choyoung merasa curiga jika Eunho akan melakukan sesuatu kepadanya. Dan benar saja, Eunho tiba-tiba menarik paksa Choyoung dan langsung membawanya pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota. Sesampainya di tempat tujuan, Choyoung pun langsung merasa kesal dan marah kepada Eunho. Namun ketika melihat Yeonsu yang juga berada di sana, Choyoung pun tiba-tiba terdiam dan merasa bahwa ini merupakan momen yang romantis. 내가 당장 고소를. 그쪽 대장 어디 있어요? 어떻게 오는 내내 4시간 동안 한마디도 없어? 야 이게 지금 뭐하는 짓들이? 야 김주영! 지금 무슨 꿍꿍인지 모르겠. 이번 장난은 재미도 감동도 없다. 드디어 다 모였네. 2박 3일 동안 여기서 그러니까 이것도 Singkat cerita, mereka pun akhirnya menjalani syuting seperti biasanya. Di sana, Jiung bertanya apakah Choyoung pernah memiliki momen liburan yang tidak pernah terlupakan dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Choyoung pun tiba-tiba teringat akan momen liburannya ketika bersama Yeonsu, di mana pada saat itu Yeonsu mengajak Choyoung untuk pergi berlibur ke pantai sebelum Choyoung pergi ke Prancis selama 6 bulan. Di sana mereka pun terlihat menghabiskan waktu bersama. Namun Choyoung merasa tidak senang karena dia menduga bahwa liburan ini adalah liburan perpisahan mereka. Padahal Yeonsu hanya ingin membuat sebuah kenangan indah bersama Choyoung sebelum Choyoung pergi ke Prancis. Scene pun kemudian beralih ke masa kini. Yeonsu yang sedang duduk santai di luar tiba-tiba mendapatkan pesan dari rekan kerjanya yang mengirimkan sebuah berita mengenai acara Seonsoap kemarin. Namun, ketika Yeonsu melihat berita mengenai hubungan Choyoung dan NJ, dia seketika teringat dengan kejadian di taman yang membuatnya sangat cemburu. Hingga tak lama kemudian, Jiung pun kemudian datang menghampiri Yeonsu dan mengajaknya untuk bersantai sambil berbincang-bincang. Rupanya momen tersebut dilihat oleh rekan kerjanya Jiung yang bernama Chaeran. Saat itu, Chaeran merasa cemburu melihat kedekatan mereka karena ternyata Chaeran telah lama memiliki perasaan kepada Jiung. Kemudian, ketika mereka diberi waktu untuk menjalani syuting sendiri, Jiung tiba-tiba memberitahu Choyoung bahwa dia akan melakukan syuting bersama Yeonsu di pedesaan. Mendengar hal itu, Choyoung pun merasa terkejut sekaligus cemburu, sehingga Choyoung pun bertanya kapan mereka akan pulang kembali. Namun Jiung menjawab bahwa dia akan lama di pedesaan sampai syutingnya selesai. 혹시 내가 자전거 타면 나 어떻게 찍어? 근데 나 되게 간단하게 찍으면 나만 고생인데? 그러니까 제대로 쉬어본 적이 없어서 요즘 좀 답답하긴 했는데 Di sisi lain, Chaeran yang bertugas merekam kegiatan Choyoung saat sedang menggambar tiba-tiba membahas mengenai film dokumenter Choyoung saat masih SMA, dan bahkan dia pun bisa mengetahui sejak kapan Choyoung menyukai Yeonsu. Namun, ketika Choyoung bertanya mengenai perbedaan dengan film dokumenter sekarang, Chaeran malah lebih memilih untuk tidak ikut campur. Sementara itu, Yeonsu dan Jiung pun terlihat sedang melakukan kegiatan yang sangat menyenangkan dengan bersepeda berdua sambil mengelilingi desa tersebut. Di malam harinya saat makan bersama, ayah Choyoung tiba-tiba menghubungi Choyoung dan melakukan panggilan video. Saat itu, Yeonsu dan Jiung pun sempat menyapanya, namun tak lama kemudian, sang ayah pun tiba-tiba memberitahu bahwa dia ingin menunjukkan teman dari Choyoung yang tak lain adalah NJ. Sehingga hal itu membuat Yeonsu merasa sangat cemburu, dan bahkan kecemburuan Yeonsu pun bertambah saat mengetahui Choyoung yang masuk ke dalam untuk mengobrol dengan NJ. Di tengah malam, Yeonsu pun tidak bisa tidur karena memikirkan ucapan Choyoung saat syuting, di mana Choyoung mengatakan bahwa dia tidak memiliki momen yang indah saat mereka sedang pergi berlibur, sehingga hal itu membuat Yeonsu merasa sangat kecewa. Di sisi lain, Choyoung yang juga tidak bisa tidur, kini dia pun memutuskan untuk menggambar sambil mengingat kembali momen ketika dirinya sedang berlibur dengan Yeonsu. 그때 너는 그냥 이렇게 다시 다음번에는 더 길게 좀 빠듯하긴 했. 지나치게 선명하다는 거예요.
너 사랑하는 것 같아. Di keesokan harinya, Yeonsu yang baru bangun tidur kini merasa kebingungan ketika mendapati bahwa penginapannya sudah sepi. Namun saat dia mengecek ke kamarnya Choyung, dia melihat Choyung yang sedang tertidur dan menemukan sebuah gambar di atas meja. Sehingga Yeonsu pun berpikir jika Choyung telah begadang semalaman. Setelah itu, Yeonsu pun lalu menghampiri Choyung dan menyentuh dahinya sama seperti waktu itu. Namun tanpa diduga, Choyung tiba-tiba menggenggam tangan Yeonsu dengan sangat erat, sehingga Yeonsu pun mencoba melepaskannya dengan pelan, kemudian dia pun pergi dari sana. Saat itu, Yeonsu mungkin berpikir jika Choyung sedang bermimpi, namun ternyata Choyung sudah bangun dan sangat sadar ketika dia menggenggam tangannya Yeonsu. 공통적은 각자 상징의 의미를 가진 저거 60년대 이후 빨리 돌아서 촌락에 잠깐 현실을 눈 감게 해준 우리 사귀는 거 애들한테 말 해야 돼. 내가 가야지. 넌 뭐 할 말 없어? 그리고 막 사귄다고 귀찮게 보는 것도 안 돼. 나는 그런 사람이었어요. Di siang harinya, ketika mereka sedang melakukan syuting sendiri, hujan pun tiba-tiba turun dengan sangat deras, sehingga hal itu membuat Yeonsu merasa dejavu. Hingga tak lama kemudian, Yeonsu tiba-tiba melihat Choyung yang datang sampai membawakan payung. Di sana, Choyung kemudian berkata bahwa saat ini dirinya sedang dikutuk karena selalu berada di hadapan Yeonsu. Mendengar hal itu, Yeonsu pun kemudian menyuruh Choyung untuk pergi, namun Choyung malah menolaknya dan malah memberikan payung tersebut kepada Yeonsu. Sampai akhirnya, Choyung pun tiba-tiba menggenggam tangannya Yeonsu dan kemudian dia pun langsung menciumnya. Dan ternyata itu bukanlah kali pertama mereka berciuman, karena mereka juga pernah melakukannya saat sedang liburan bersama. 이렇게 될 걸 알고 있어. Di sisi lain, Ji-young yang sedang mencari Yeonsu, kemudian dia pun menanyakannya kepada Chaeran. Mendengar hal itu, Chaeran pun kemudian memberitahu bahwa Yeonsu sedang berada di bukit, sehingga Ji-young pun segera bergegas pergi menuju ke sana. Namun baru saja beberapa langkah, Yeonsu tiba-tiba menabraknya ketika sedang berlari, dan Ji-young yang melihatnya langsung tersadar bahwa dia selalu bertemu dengan Yeonsu secara tidak sengaja. Dan hal itu terjadi di masa lalu dan juga sekarang, di mana dia memutuskan untuk menjaga batasan dan menghindar dari Yeonsu setelah mengetahui bahwa Choyung juga menyukai Yeonsu. Meskipun dia merasa kesulitan karena Yeonsu adalah cinta pertamanya, namun dia tetap melakukannya demi menjaga perasaannya Choyung. Setelah menjalani syuting selama 3 hari di desa, Yeonsu akhirnya pulang ke rumah untuk menjalani aktivitas seperti biasanya. Namun Yeonsu terlihat gelisah karena sampai saat ini Choyung belum juga menghubunginya. Di sisi lain, Choyung yang masih kepikiran dengan kejadian di bukit, kini dia pun mencoba meluapkan kegelisahannya dengan cara menggambar. Namun, Choyung tetap tidak bisa fokus dan dia malah merusak hasil gambarnya, dan bahkan Choyung pun sampai jatuh sakit hingga membuat ibunya khawatir. Sementara itu, Yeonsu yang masih gelisah karena Choyung belum menghubunginya, kemudian dia pun menceritakan apa yang terjadi di bukit tempo hari kepada temannya yang bernama Solyi. Solyi pun menyuruh Yeonsu untuk meminta maaf karena telah melakukan kesalahan. Namun Yeonsu tidak mau melakukannya karena Yeonsu beranggapan bahwa hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Solyi yang melihat kegelisahan dari wajah Yeonsu kini merasa bahwa Yeonsu masih menyukai Choyung dan dia pun meyakini bahwa Yeonsu ingin balikan dengannya. Namun Yeonsu merasa takut jika Choyung melakukan hal tersebut atas dasar kesalahan. Akan tetapi Yeonsu kemudian tersadar bahwa Choyung lah yang telah membuatnya menaruh harapan kembali. Karena sejak mereka bertemu kembali, Choyung selalu bertindak seenaknya bahkan sampai mencium Yeonsu. Sehingga hal itu membuat Yeonsu tidak bisa menahan perasaannya lagi dan memutuskan untuk pergi menemui Choyung. Sesampainya di sana, Yeonsu pun langsung menerobos masuk dan meminta penjelasan dari Choyung mengenai kejadian di bukit waktu itu. Namun, Choyung malah berkata bahwa dia tidak ingin balikan lagi dengan Yeonsu, sehingga hal itu membuat Yeonsu merasa kecewa dan juga sedih. Namun ketika Yeonsu akan pergi dari sana, Choyung pun tiba-tiba berkata bahwa dia ingin berteman dengan Yeonsu karena sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah berteman. Mendengar hal itu, Yeonsu pun merasa kebingungan. Namun pada akhirnya, Yeonsu memilih untuk mengiyakan ajakan tersebut.
Setelah itu, Yeonsu pun kemudian memutuskan untuk menginap di sana karena saat ini mereka telah resmi berteman. Dan bahkan Yeonsu pun langsung bertingkah konyol seolah membuat lelucon dengan status baru mereka. Sehingga hal itu membuat Choyoung merasa heran dengan perubahan sikap dari Yeonsu yang seketika. 보다시피 내가 지금 술을 많이 야, 입으로 야, 그럴 거면 차라리 침대 가서 자. 나 그 소리 안 질러도 다 들려. 침대는 무슨 불편하니까 친구라서 이러는 거. 너 취해서 이러는 거야? 이게 지금 뭐가 잘못된 거야? Di keesokan harinya, Choyoung yang telah bangun dari tidurnya, kini dia pun merasa terkejut karena Yeonsu masih berada di rumahnya, sehingga Choyoung pun meminta Yeonsu untuk segera pulang. Namun, Yeonsu malah menolaknya dan malah menyiapkan sarapan untuk Choyoung. Tak hanya itu, Yeonsu juga memakai baju couple saat mereka masih berpacaran. Selesai sarapan, Yeonsu yang melihat NJ menghubungi Choyoung, kini dia pun merasa cemburu dan menanyakan mengenai hubungannya dengan NJ. Mendengar hal itu, Choyoung pun merasa aneh dengan pertanyaan dari Yeonsu. Namun Yeonsu pun berdalih dengan berkata bahwa saat ini mereka adalah teman. Dan tanpa menjawab pertanyaan dari Yeonsu, Choyoung pun malah balik bertanya mengenai hubungan Yeonsu bersama dengan Jiyoung. Sehingga hal itu membuat Yeonsu berpikir jika Choyoung saat ini sedang cemburu. Namun, Choyoung langsung membantahnya dengan berkata bahwa Jiyoung adalah sahabatnya dan Choyoung tidak mau jika Yeonsu mengambil Jiyoung darinya. Di sisi lain, Chaeran yang mengajak Jiyoung untuk makan bersama, kemudian dia pun bertanya apakah Jiyoung menyukai Yeonsu atau tidak. Mendengar hal itu, Jiyoung pun kemudian menjawab bahwa dia menyukai Yeonsu dan meminta Chaeran untuk merahasiakannya karena Jiyoung belum pernah memberitahukan mengenai perasaannya kepada siapapun, sehingga hal itu membuat Chaeran merasa sedih. Kemudian di tempat lain, Yeonsu yang pergi ke tempatnya Choyoung untuk melihat gambar, tiba-tiba dihentikan oleh Choyoung yang merasa kesal karena Yeonsu telah masuk seenaknya. Namun, Yeonsu yang merasa bingung, kemudian bertanya apa yang sebenarnya Choyoung inginkan. Sebab, sikap Choyoung belakangan ini malah terlihat aneh, mulai dari Choyoung yang menyemprotkan air dan melemparkan garam kepadanya, diteruskan dengan memaksanya untuk melakukan syuting film dokumenter, kemudian mengganggu dan memarahinya, juga menciumnya dan bahkan mengajak Yeonsu untuk berteman. Namun, Choyoung menjawab bahwa dia tidak memiliki rencana lain dan hal ini terjadi begitu saja. Mendengar jawaban tersebut, Yeonsu pun merasa bahwa Choyoung telah berbohong. Di sisi lain, Jiyoung yang merasa tidak nyaman dengan kedatangan ibunya, kemudian dia pun memutuskan untuk menginap di rumahnya Choyoung. Namun sesampainya di sana, Jiyoung malah dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Yeonsu juga sedang berada di sana. Yeonsu pun kemudian menjelaskan bahwa dia datang ke rumah Choyoung untuk merayakan hari pertemanan mereka, sehingga hal itu membuat Jiyoung merasa lega sekaligus senang karena mereka telah berbaikan. Saat masuk ke dalam rumah, Jiyoung pun kemudian memberitahu bahwa dia akan menginap di sana malam ini. Yeonsu yang mendengar hal itu, dia pun kemudian memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Yeonsu pun langsung ditanyai oleh neneknya karena dia tidak pulang tadi malam. Mendengar hal itu, Yeonsu pun kemudian berbohong dengan berkata bahwa semalam dia menginap di rumahnya Solhye. Namun ternyata Solhye sedang berada di rumahnya, sehingga hal itu pun membuat Yeonsu langsung dimarahi oleh neneknya. Ketika mereka sedang berbincang bersama, Yeonsu memberitahu Solhye bahwa Choyoung ingin berteman dengannya. Sehingga Solhye pun dibuat sangat kesal dan menyimpulkan bahwa Yeonsu sedang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Namun Yeonsu membela diri dengan berkata bahwa dia tidak sedang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Di keesokan harinya, Yeonsu yang sedang jalan berdua dengan Solhye, kemudian dia pun memberitahu bahwa dia akan pergi ke rumah Choyoung dengan alasan ingin mengambil barangnya yang ketinggalan. Meskipun Solhye merasa curiga, namun dia lebih memilih untuk membiarkan Yeonsu pergi. Sesampainya di rumah Choyoung, Yeonsu malah dibuat terkejut saat melihat NJ yang sedang melakukan syuting film dokumenter di sana. Dan setelah syuting, NJ pun tiba-tiba mengajak Choyoung untuk makan siang bersama, sehingga hal itu membuat Yeonsu merasa cemburu. Namun, Yeonsu tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan Choyoung pergi bersama NJ. Saat di restoran, Choyoung yang merasa kurang tertarik untuk menggambar gedung milik NJ, kemudian meminta maaf karena dia tidak bisa memenuhi permintaannya. Namun, NJ mengaku bahwa dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hingga tak lama kemudian, dua orang haters yang juga berada di sana, mereka pun kembali memotret kebersamaan mereka berdua.
Sementara itu, Yeonsu yang masih merasa cemburu dengan kedekatan Choyung dan NJ kini menjadi tidak fokus saat melakukan kegiatannya. Namun ketika Yeonsu hendak keluar, dia malah melihat Choyung yang sedang berdiri di depan rumahnya. Sehingga hal itu membuat Yeonsu terkejut dan teringat kembali akan kenangan mereka sewaktu dulu. Saat itu, Yeonsu akhirnya tersadar bahwa dia telah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan karena Yeonsu merasa bahwa dirinya tidak bisa melupakan Choyung. Dan ternyata alasan Choyung datang ke rumah Yeonsu karena dia ingin mengembalikan barang milik Yeonsu yang tertinggal di rumahnya. Hingga tak lama kemudian, sang nenek pun kemudian memanggil Yeonsu dan mengajak Choyung untuk makan bersama. Namun, sang nenek malah bersikap ketus dan terus memojokkan Choyung karena sang nenek tahu bahwa Choyung adalah orang yang telah membuat Yeonsu menangis. Setelah selesai makan, Choyung pun kemudian pamit untuk pulang. Namun sebelum pergi, Choyung malah bertanya apakah mereka masih bisa berteman atau tidak. Sehingga hal itu membuat Yeonsu menjadi sangat sedih. Saat di rumah, Yeonsu pun berbicara kepada neneknya bahwa dialah yang telah memutuskan Choyung dan mencampakkannya. Namun, Yeonsu masih menyukai Choyung dan tidak ingin berteman dengannya. Karena yang dia inginkan adalah menjalin hubungan kembali bersama dengan Choyung. Mendengar hal itu, sang nenek pun langsung memeluk Yeonsu dan mencoba untuk menenangkannya. Di hari berikutnya, Choyung yang sedang melaksanakan syuting kemudian menceritakan tentang seekor anjing yang bernama Jongyong yang memiliki trauma karena pernah dibuang oleh majikan sebelumnya. Dan itulah alasan mengapa Choyung tidak ingin ikut ajakan dosennya karena dia tidak ingin pergi tanpa ditemani oleh orang terdekatnya. Mendengar hal itu, sang dosen pun lalu memperbolehkan Choyung untuk membawa temannya, sehingga Choyung pun berencana untuk mengajak Yeonsu pergi bersamanya ke Perancis. Namun tanpa diduga, Yeonsu malah memutuskan hubungannya dengan Choyung begitu saja, sehingga hal itu membuat Choyung terpukul dan merasa bahwa dirinya telah dibuang oleh orang terkasih untuk kedua kalinya. Karena itulah, Choyung pun memutuskan untuk hidup seperti Jongjong dengan berpura-pura menghadapi semuanya sendirian. Kemudian di ruang kerjanya Joyung, Choyung yang sedang melihat video dokumenter mereka kini merasa bahwa Jiung memiliki perasaan kepada Yeonsu karena di video tersebut banyak sekali scene yang menampilkan Yeonsu daripada dirinya. Di keesokan harinya, skandal mengenai NJ dan Choyung pun mulai tersebar di media. Namun pihak agensi tidak ingin mengklarifikasi apapun karena mereka merasa bahwa citra Choyung yang positif bisa menguntungkan pihak mereka. Saat di kantor, Chaeran memberitahu Jiung bahwa kemarin Choyung sempat datang ke sana dan menunggu Jiung di ruang editing, sehingga hal itu membuat Jiung berpikir bahwa Choyung telah menonton video dokumenternya dan dia pun mengetahui apa yang akan dirasakan Choyung saat ini. Sementara itu, di tempat lain, Yeonsu terlihat membeli banyak buah jujube untuk dibuatkan teh. Namun, Yeonsu sendiri malah dibuat bingung mengapa dirinya bisa membeli buah jujube sebanyak itu. Dan saat dalam perjalanan pulang, Yeonsu pun tidak sadar bahwa buahnya berjatuhan di jalan. Dan bahkan dia pun tidak menyadari bahwa saat ini dia sedang pergi ke rumahnya Choyung. Namun karena sudah terlanjur, Yeonsu pun akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Choyung. Saat itu, Eunho yang membukakan pintu, kemudian dia pun memberitahu bahwa Choyung masih belum pulang. Eunho pun meminta Yeonsu untuk menunggunya di dalam. Di sisi lain, rekan kerja Jiung yang bernama Min Kyung tiba-tiba meminta Jiung untuk menyunting ulang video dokumenter tersebut karena ternyata Jiung terlalu banyak menonjolkan Yeonsu di dalamnya. Dan karena hal itu, Min Kyung pun meminta Jiung untuk bertindak profesional dan tidak melibatkan perasaan pribadinya saat bekerja, sebab dia pun mengetahui bahwa selama ini Jiung telah memiliki perasaan kepada Yeonsu. Di sisi lain, Yeonsu yang masih menunggu kedatangan Choyung tiba-tiba mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumahnya, sehingga Yeonsu pun langsung berdiri untuk membukakan pintu karena dia merasa bahwa itu adalah Choyung. Namun saat dibuka, ternyata itu adalah NJ yang datang untuk menemui Choyung, sehingga hal itu membuat Yeonsu merasa sangat cemburu. Sementara itu, Choyung yang sedang dalam perjalanan pulang kini dibuat heran saat melihat buah jujube yang berceceran di jalan, dan bahkan ceceran buah tersebut hingga sampai ke rumahnya. Yeonsu yang sedang meletakkan buah jujube tiba-tiba teringat akan perkataan NJ sebelumnya, di mana NJ berkata bahwa hubungan Choyung dengan dirinya sama seperti di berita media. Dan bahkan NJ tidak akan mundur walaupun Yeonsu melarangnya untuk bertemu dengan Choyung, sehingga hal itu lagi-lagi membuat Yeonsu merasa sedih. Di sisi lain, Jiung pun terlihat datang ke rumah Choyung dalam keadaan mabuk karena dia ingin mengetahui reaksi Choyung setelah menonton video dokumenter tersebut. Namun, Choyung malah berkata bahwa dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jiung. Padahal, Jiung sadar jika Choyung sedang berpura-pura tidak tahu.
Singkat cerita, syuting terakhir dari video dokumenter pun telah tiba. Namun, Choyong malah tidak datang dan sulit untuk dihubungi. Sehingga hal itu membuat Chaeran merasa kesal karena Choyong telah melewatkan syutingnya lagi. Ji-young yang merasa bahwa itu karena ulahnya kemarin, kemudian dia pun memutuskan untuk mencari Choyong. Namun, Yeonsu langsung menahannya dan berkata bahwa dia akan pergi mencari Choyong. Di saat Yeonsu dan Eunho sedang sibuk mencari Choyong, Choyong sendiri malah mampir ke rumah Yeonsu sambil membawakan belanjaan milik neneknya Yeonsu. Sang nenek yang merasa bersalah kepada Choyong, kemudian dia pun meminta maaf dan menyuruh Choyong untuk tidak lagi membenci Yeonsu karena sikap egois yang dimiliki oleh Yeonsu adalah hasil dari didikannya. Mendengar hal itu, Choyong pun menjawab bahwa Yeonsu adalah orang yang baik dan bahkan lebih baik dari dirinya. Di malam harinya, Choyong yang sedang berada di sebuah kedai tiba-tiba dihampiri oleh Yeonsu yang langsung meminta Choyong untuk tidak membicarakan sesuatu yang berbelit dan yang akan membuatnya sakit hati. Saat itu Yeonsu pun berkata karena dia ingin menjalin hubungan kembali bersama dengan Choyong. Mendengar hal itu, Choyong pun kemudian berkata bahwa sebenarnya dia sangat merindukan Yeonsu dan menginginkan Yeonsu untuk terus mencintainya. Sambil berkaca-kaca, Yeonsu pun kemudian mengangguk dan berjanji bahwa dia akan terus mencintainya. 그럼 이제 내가 말한다. 내가 생각을 좀 해봤는데 있잖아. 너가 친구하자고 했던 난 안 되겠더라고. 나는 친구하기 싫다는 말이 아니라 나는 너가 또 입 닫는 걸 선택했나 본데. 보고 싶었어. 항상 보고 싶었. 나만 사랑하는 널 보고 싶었나 봐. 너가 날 사랑하는 걸 보고 싶었나 봐. 네가 다시 돌아왔을 때 보고 계속 나 좀 계속 사랑해줘. 계속 사랑해. 놓지 말고. 부탁이야. Di malam harinya, Choyong terlihat pergi menemui Ji-young untuk memberitahukan bahwa saat ini dirinya telah menjalin hubungan kembali dengan Yeonsu. Namun Ji-young memilih untuk tidak memberikan reaksi apapun karena dari dulu pun dia selalu melakukan hal itu. Di keesokan harinya, ketika Yeonsu sedang pergi bekerja, Choyong pun tiba-tiba datang ke kantor untuk menemuinya. Dia pun kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin menunggu akhir pekan untuk bertemu dengan Yeonsu, sehingga Choyong pun memutuskan untuk menunggu Yeonsu sampai selesai bekerja. 감사합니다. 이제 실감난다. 우리 꼭 데이트하는 것 같아. 이준 잠깐 들고 있어. 싫어. 아이 또. 또 먹을래? Setelah menjalin hubungan kembali dengan Yeonsu, Choyong pun merasa bahwa hidupnya telah berubah menjadi lebih ceria daripada sebelumnya. Sehingga hal itu membuat Choyong sangat senang dan tidak ingin berpisah lagi dengan Yeonsu. Ketika hendak berangkat kerja, Yeonsu pun kemudian memeluk Choyong dan dia pun berpamitan untuk pergi. Namun tanpa mereka sadari, dari tadi Eunho sedang melihati mereka berdua. Sehingga hal itu membuatnya merasa terkejut sekaligus kecewa karena ternyata dia adalah satu-satunya orang yang tidak diberitahu mengenai hubungan mereka berdua. Ji-young yang telah selesai mengedit video dokumenternya, kemudian dia pun menampilkan hasil video tersebut kepada yang lain. Sehingga hal itu membuat seniornya merasa senang dan langsung memuji hasil kerja dari Ji-young. Namun rupanya Ji-young tidak terlihat senang karena dia masih merasa sakit hati akan hubungan Yeonsu dan Choyong. Di sisi lain, NJ yang sedang diwawancarai mengenai skandalnya bersama Choyong, kemudian dia pun memberitahu bahwa dia menyukai Choyong hanya sebagai penggemarnya saja, sehingga dia pun meminta kepada netizen untuk berhenti berspekulasi buruk tentang dirinya. 삐칠 거면 너네 집 가서 삐치지. 너 거기서 뭐 하고 있는 거야? 저 더러운 배신자 때문에 씨. 야, 우리 NJ님은 도대체 무슨 죄야? 어쩔 수 없이 일은 해야 하니까 같은 공기 마. 꽤 해뒀어. 내가 언제 밀린 적 있냐? 형 뭐
개인전 준비는 어느 정도 되고 있는. 근데 너 지금 어디 보고 얘기하고 있는 거야? 뭐 일에 제대로 집중은 할 수 있겠어? 형 원래 사실 연애한다고 그림은 뒷전이 될 수도 있는 거. 군호 너 자꾸 나는 형이 뭐 뭐 아무튼 이번엔 좀 달라. 지금 당장 좋아 죽겠는데 어떡해. 요즘 정신 나간 놈처럼 기분이 좋아서. 어차피 나한테 말도 안 하고 혼자 알아서 할. 뭐 일 얘기 더 할래? 밥 먹을까? 연봉 인상. 너 저번에 그 얘기했던 연봉 인상? 30% 인상. 뭐? Sementara itu, Anho yang berkunjung ke kedai milik Solhi, kini dia pun dibuat terpesona ketika melihat penampilan Solhi yang cantik. Karena ternyata, Solhi akan melakukan kencan buta dengan seorang pria. Meskipun merasa kecewa, namun Anho tidak bisa berbuat apa-apa dan dia pun memilih untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Yeonsu pun terlihat datang ke tempat kerjanya Jiung untuk melihat hasil rekaman yang menampilkan acara dokumenter mereka dan juga Seonso beberapa waktu yang lalu. Namun sebelum itu, Yeonsu terlebih dahulu mengajak Jiung untuk makan malam bersama di kantin kantor. Di sana, Yeonsu pun malah dibuat kebingungan karena Jiung sama sekali tidak menatap wajahnya, sehingga Yeonsu pun langsung bertanya mengenai hal itu. Namun, Jiung beralasan bahwa dia malu karena penampilannya saat ini sedang berantakan. Padahal sebenarnya Jiung hanya ingin move on dari Yeonsu. Selesai makan, Yeonsu pun akhirnya melihat hasil video dokumenter tersebut di ruangan Jiung. Saat itu, Yeonsu pun merasa terhibur dengan hasil videonya. Namun, hal itu berbeda dengan Jiung yang merasa tertekan berada di dekat Yeonsu, sehingga Jiung pun meminta Yeonsu untuk segera pulang. Yeonsu pun kemudian datang menemui Choyung di rumahnya. Di sana, Yeonsu pun melihat sebuah formulir pendaftaran milik Choyung, sehingga Yeonsu pun mengira jika Choyung masih tertarik dengan dunia arsitektur. Namun, Choyung kemudian mengatakan bahwa dia sudah tidak tertarik lagi dengan semua hal itu. Choyung pun kemudian mengaku bahwa sebelumnya dia tidak lulus kuliah. Mendengar pengakuan dari Choyung, Yeonsu pun merasa terkejut karena Choyung telah menyia-nyiakan waktu dan juga uangnya. Namun Choyung kemudian menjelaskan bahwa alasan dirinya kuliah waktu itu adalah karena Yeonsu, sehingga hal itu membuat Yeonsu teringat akan momen ketika Choyung menolak tawaran dari dosennya untuk pergi ke Perancis. Hingga tak lama kemudian, Choyung kemudian bertanya mengenai alasan Yeonsu memutuskan dirinya waktu itu. Namun Yeonsu malah terdiam sambil mengingat kembali kenangan di masa lalunya yang sangat menyedihkan. Di mana sewaktu kecil, Yeonsu sudah merasa bahwa hidupnya berbeda dengan orang lain karena dia hidup tanpa adanya peran dari orang tua. Bahkan saat SMP, Yeonsu selalu menjadi bahan gunjingan dari teman-temannya karena dia tidak pernah bergaul dan mentraktir mereka. Padahal mereka tidak tahu jika kehidupan Yeonsu sangatlah sulit. Dan ketika dia sedang menjalin hubungan dengan Choyung, Yeonsu pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Yeonsu tidak ingin jika Choyung sampai tahu mengenai kondisi keluarganya yang sangat sulit. Dan semenjak saat itu, Yeonsu pun bekerja paruh waktu agar keluarganya bisa terbebas dari kemiskinan. Namun, Choyung tiba-tiba menghubungi Yeonsu untuk bertanya mengenai alasan mereka putus. Dan ketika Yeonsu mengatakan alasannya, Choyung pun malah tidak sengaja menjatuhkan ponselnya, sehingga hal itu membuat Choyung tidak bisa mengetahui apa yang Yeonsu ucapkan hingga saat ini. 행복할 순 없으니까요. 여기까지 어떻게 왔는데. 그래서 전 미리미리 위험 요소에 대해 모든 게 순탄할 때 방심을 서로의 예측을 흔드는 게 인연을 이어나가기 위해서는. 하지만 죄의 후에도 자주 싸우는 커플의 경우 항상 불행은 행복의 얼굴로 다가온 이럴 때일수록 조심해야 돼요. Yeonsu yang telah selesai makan malam bersama rekan kerjanya, kemudian dia pun pulang ke rumah sambil teleponan dengan Choyung. Saat itu, Choyung berkata bahwa dirinya sangat ingin mengantarkan Yeonsu pulang. Namun Choyung mengetahui bahwa Yeonsu tidak suka diantar pulang. Mendengar hal itu, Yeonsu pun kemudian memberitahu bahwa dulu dia tidak ingin merepotkan Choyung. Hingga tak lama kemudian, Yeonsu pun tiba-tiba dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Choyung sudah berada di dekatnya. Dan setelah itu, mereka berdua pun pulang bersama. Sesampainya di rumah, Choyung yang masih tertarik dengan jurusan arsitektur, kemudian dia pun mencari informasi mengenai salah satu universitas di Perancis. Hal itu dia lakukan karena dia ingin hidupnya lebih terarah. Sementara itu, Yeonsu yang tidak sengaja menemukan sebuah brosur panti jompo di saku neneknya. Kini dia pun merasa sedih dan berpikir bahwa neneknya akan pergi meninggalkannya.
Sehingga Yeonsu pun meminta sang nenek untuk terus menemaninya karena Yeonsu tidak ingin tinggal sendirian lagi. 우리 할머니는 나 안 싫어. 다른 사람들은 나 싫어해도 할머니 나 안 싫어하잖아. 내가 너를 왜 아무 데도 가지 말고. 그니까 다신 혼자가 되고 싶지 않아. Di sisi lain, Ji-young terlihat sedih sekaligus hampa ketika melihat sang ibu yang kembali datang menemuinya. Namun kali ini, sang ibu datang untuk meminta Ji-young agar dia mau membuatkan video dokumenter untuknya karena sang ibu merasa bahwa usianya tidak lama lagi dan dia ingin sisa hidupnya diabadikan oleh Ji-young. Shin pun kemudian flashback ke masa lalu, di mana pada saat itu Ji-young yang masih kecil merasa bahwa ibunya sama sekali tidak memperdulikannya karena setiap pulang kerja, sang ibu selalu pergi istirahat dan tidak pernah menyapanya, sehingga hal itu membuat Ji-young merasa sangat sedih dan bahkan kesedihannya semakin bertambah ketika melihat ibunya Choi-young yang sangat perhatian kepada anaknya. Ji-young pun kemudian berharap bahwa suatu saat nanti ibunya akan seperti itu juga. Namun seiring berjalannya waktu, sang ibu malah semakin menjauh dan kemudian pergi meninggalkan Ji-young. Shin kemudian beralih ke masa sekarang. Choi-young yang ingin memberikan hadiah kepada Yeonsu, kemudian dia pun pergi ke toko perhiasan untuk membeli sebuah kalung dan juga anting. Setelah selesai, Choi-young pun kemudian pulang ke rumahnya untuk memberikan hadiah tersebut kepada Yeonsu. Yeonsu yang mengetahui hal itu, kini dia pun merasa senang dan langsung memakai perhiasan tersebut. Setelah itu, mereka pun menghabiskan waktu bersama di dalam rumah dengan penuh perasaan dan juga keromantisan. 밖에 나가지 말고 하루 종일 집에서 놀까? 얼마나 귀여운데. 벌써 들렸어? 뭐 보고 싶은데? 돌려봐. 어디서 또 새로운 컨셉 배워가지고 온 거야? 꼭 불안해지더라. 그럴 일 없어. 걱정 마. Di sisi lain, Ji-young pun terlihat murung karena terus memikirkan perkataan ibunya kemarin, sehingga hal itu membuat Ji-young menyendiri dan selalu menginap di kantornya. Cairan yang melihat perubahan sikap dari Ji-young, kini dia pun mengira bahwa semua itu disebabkan oleh Yeonsu. Singkat cerita, acara pameran seni tunggal dari Choi-young pun segera dimulai dan acara tersebut akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Sementara itu, Yeonsu akan datang di hari terakhir untuk menghindari para wartawan yang mungkin mengenali mereka akibat video dokumenter kemarin. Di hari pertama, Choi-young pun merasa sangat senang karena acaranya berjalan sesuai dengan keinginannya. Yeonsu yang mengetahui kabar tersebut, kini dia pun dibuat bangga akan kehebatan dari kekasihnya itu. Hingga tak terasa, hari terakhir pameran pun telah tiba. Saat itu, Yeonsu yang hendak pergi ke pameran, tiba-tiba dia pun mendapatkan telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa neneknya masuk rumah sakit. Sehingga hal itu membuat Yeonsu menjadi panik dan langsung putar balik untuk pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, Choi-young yang sedang menunggu kedatangan Yeonsu, dia pun tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Eun-jae di sana. Saat itu, Eun-jae pun datang sambil membawakan sebuah buket bunga sebagai tanda ucapan selamat atas keberhasilan Choi-young. Setelah sekian lama menunggu, Choi-young yang merasa khawatir dengan keadaan Yeonsu, kemudian dia pun memutuskan untuk menghubunginya. Namun tanpa diduga, Nuah tiba-tiba datang dan mengajak Choi-young untuk berbicara. Choi-young yang merasa malas menanggapinya, kemudian dia pun memilih pergi untuk meninggalkannya. Sehingga hal itu membuat Nuah menjadi sangat kesal karena Choi-young selalu mengabaikan dirinya, padahal mereka adalah teman di satu kampus yang sama. Saat itu, Nuah menganggap bahwa Choi-young adalah orang yang sombong dan selalu meremehkan orang lain. Hal itu dikarenakan Choi-young selalu mengulang gambarnya ketika ada orang lain yang membuat gambar sedikit mirip dengannya. Dan bahkan, Nuah juga mengomentari hidup Choi-young yang dirasa tidak berharga hingga begitu mudah melepaskan segalanya. Mendengar hal itu, Choi-young pun hanya terdiam dan merasa bahwa apa yang dikatakan Nuah adalah benar.
Setelah pameran ditutup, Choyung yang masih menunggu kedatangan Yeonsu, kini dia pun mencoba untuk menghubunginya kembali. Namun sayang, Choyung tak kunjung mendapatkan jawaban, sehingga hal itu membuat Choyung merasa semakin khawatir. Hingga tak lama kemudian, Ji-young pun tiba-tiba menghubungi Choyung dan mengajaknya untuk minum bersama. Di sana, Ji-young pun kemudian memberitahu bahwa umur ibunya tidak lama lagi. Namun, Ji-young merasa heran karena dirinya sama sekali tidak bersedih akan hal itu. Mendengar pengakuan dari Ji-young, Choyung pun seketika dibuat terkejut dan merasa bahwa Ji-young sedang berbohong mengenai perasaannya karena Choyung mengetahui bahwa Ji-young sebenarnya merasa sedih akan hal itu. Di rumah sakit, Yeonsu pun mencoba menghubungi Choyung untuk memberitahukan mengenai alasannya tidak datang ke pameran. Namun sayangnya, Yeonsu pun tak kunjung mendapatkan jawaban, sehingga Yeonsu pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya Choyung dan dia pun akan menunggunya di sana. Hingga tak lama kemudian, Choyung pun datang dan langsung dibuat terkejut saat melihat Yeonsu yang sedang duduk sendirian di teras rumahnya. Saat dihampiri, Yeonsu tiba-tiba menangis sambil berkata bahwa dia telah menghancurkan semuanya dan dia pun takut jika hal itu akan berdampak pada hubungan mereka. Namun, Choyung pun langsung menenangkan Yeonsu dengan berkata bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi karena dia pernah berjanji bahwa dia akan menjaga hubungan mereka sampai akhir. Mendengar hal itu, Yeonsu pun akhirnya mengakui bahwa alasan mereka putus waktu itu karena dia merasa terluka dan tidak berdaya akan kondisinya yang serba kesulitan. Sehingga Yeonsu pun memilih untuk memutuskan hubungan karena tidak ingin melibatkan Choyung dalam situasinya itu. Choyung yang paham akan hal itu kemudian mengajak Yeonsu untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah menenangkan Yeonsu, Choyung yang teringat akan perkataan Nuah saat di pameran akhirnya tersadar bahwa selama ini dirinya tidak memiliki ambisi dan juga tujuan hidup. Namun semua itu Choyung lakukan karena merasa bahwa dia sedang tidak menjalani hidupnya sendiri. Sehingga Choyung pun tidak ingin membuat masalah dan hanya ingin menjadi anak yang baik untuk orang tua angkatnya. Namun kali ini, Choyung memutuskan untuk berubah dan mengejar cita-citanya agar bisa memiliki tujuan hidup. Karena Choyung merasa bahwa saat ini hidupnya sangat menyedihkan dengan tidak melakukan apapun. Choyung pun kemudian bertekad untuk kuliah di Prancis dan mengajak Yeonsu untuk pergi bersamanya. Hal itu dia lakukan karena Choyung merasa bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Yeonsu. Mendengar hal itu, Yeonsu pun merasa senang karena baru kali ini Choyung memiliki impian dan juga tujuan hidup. Namun untuk pergi ke Prancis, Yeonsu belum bisa memutuskan apapun dan akan memikirkannya terlebih dahulu. Di keesokan harinya, Dongyu pun tiba-tiba menawarkan Yeonsu untuk bekerja di Prancis karena Dongyu merasa bahwa kinerja Yeonsu sangatlah bagus dan dia pun berharap bahwa Yeonsu akan menerima tawarannya tersebut. Namun bukannya merasa senang, Yeonsu malah dibuat bimbang akan hal itu sebab Yeonsu berpikir mengenai kehidupannya saat ini. Dan setelah dipertimbangkan cukup matang, Yeonsu pun akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran dari Dongyu. Yeonsu yang juga memikirkan ajakan dari Choyung akhirnya menyadari bahwa selama ini dia telah hidup sesuai dengan impiannya, di mana ada banyak orang yang selalu mempedulikan Yeonsu. Sementara itu, pikiran buruk yang selalu menghantui Yeonsu sebenarnya berasal dari Yeonsu sendiri yang menganggap bahwa dirinya tidak berharga. Sehingga saat bertemu dengan Choyung, Yeonsu pun memutuskan untuk menolak ajakan darinya. Dan bahkan, Yeonsu juga meyakinkan Choyung untuk tetap pergi agar bisa menggapai keinginannya. Mendengar hal itu, Choyung pun meminta Yeonsu untuk menunggunya karena dia berjanji akan segera kembali untuk menemui Yeonsu. 했나 보네. 좀 더 지금을 돌아보면서 이게 내가 원했던 삶이었구나 싶어. 나는 내 삶이 그래서 좀 더 이렇게 처음으로 나 내 인생이 왜 말이 없어? 얼마나 더 걸릴까 하는 생각? 내가 너한테 어울리는 사람이 되려면 그래도 우리 괜찮아. 얼마나 걸릴까 생각했어? 너는 내 예상을 뛰어넘을 만큼 괜찮아, 웅아. 나는 이제야 내가 뭘 해야 될지가 보여. 나 좀 꼭 기다려줘. 꼭 다시 돌아올 거야. 변하지도 않을 거고 오래 걸리지 않을 거야. Sementara itu, Ji-young pun akhirnya bersedia untuk menemui sang ibu dan membuatkan video dokumenter mengenai ibunya setelah dia dibujuk oleh rekan kerjanya. Dan saat ini, Ji-young sedang melakukan syuting pertama bersama dengan ibunya. Hal itu dia lakukan karena dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sedangkan di tempat lain, Yeonsu dan Choyung memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama sebelum Choyung pergi ke luar negeri dan sebelum mereka berpisah.
Di malam harinya, Yeonsu yang baru pulang kerja tiba-tiba dibuat terkejut saat melihat Choyung yang sudah berada di depannya. Di sana, Choyung mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Yeonsu, sehingga hal itu membuat Yeonsu sangat senang karena sebelumnya Choyung tidak pernah berkata seperti itu. 출국 날은 꽤 빠르게 다가와. 어디 갔다 올 때가 있어서 내려서 기다려라. 아빠, 기름 가득인 거 다 보이거든요. 야 기름 넣고 가면 우리 늦어. 야 그러면 Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Yeonsu yang saat ini menjalani hubungan jarak jauh dengan Choyung, kini dia pun merasa sangat merindukan kehadirannya. Dan bahkan, Yeonsu pun sampai dibuat tak terkendali oleh perasaannya sendiri. Singkat cerita, 2 tahun pun telah berlalu. Choyung pun akhirnya kembali menemui Yeonsu sesuai dengan janjinya yang pernah dia katakan kepada Yeonsu. 거기는 뭐 월반 같은 거 없어? 이 장거리 새벽부터 힘들어서 못 해먹겠다. 더 보고 싶은 사람이 와야지 뭐 어쩌겠어. 사랑해. 적인 순간들도 있을. 그리고 정말 약속대로. Di waktu itu, banyak hal yang telah berubah, mulai dari Eunho yang sudah berkencan dengan Solhye, kemudian Ji-young yang menerima pernyataan cinta dari Chaeran, dan bahkan Choyung yang tiba-tiba melamar Yeonsu setelah melihat gambar Yeonsu yang pertama kali dia buat saat SMA dulu. Choyung pun kemudian mengaku bahwa dia telah jatuh cinta kepada Yeonsu saat pertama kali mereka bertemu. Beberapa bulan kemudian, Yeonsu dan Choyung pun akhirnya menikah dan kini mereka berdua hidup bersama. Dan ketika sedang menghabiskan waktu bersama, Ji-young pun tiba-tiba datang dan meminta mereka untuk melakukan syuting film dokumenter lagi. Karena ternyata video dokumenter mereka yang kedua kembali viral. Meskipun sempat menolak karena itu adalah privasi, namun akhirnya Choyung dan Yeonsu pun bersedia untuk melakukan syuting kembali, di mana kali ini video dokumenter mereka akan menceritakan mengenai kehidupan pernikahan mereka.